Lampung melimpah rajungannya. Rajungan ditangkap dengan alat tangkap ramah lingkungan. Selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan yang dinantikan. Acara pertemuan tim pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan TPPRB Perairan Pesisir Timur Provinsi Lampung tahun 2024 Senin 4 Maret 2024 dimulai. Tim pengelola perikanan rajungan berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Provinsi Lampung merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur Lampung nomor G554-5-19/HK/2023 tentang pembentukan tim pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Provinsi Lampung tahun 2023 sampai dengan 2027 guna membangun kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan secara proporsional dan profesional dalam mewujudkan sistem pengelolaan perikanan rajungan yang berkelanjutan. Kemudian keputusan Gubernur Lampung diperkuat dengan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung nomor 86 tahun 2024 tentang menunjukkan tim pengelola perikanan rajungan berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Provinsi Lampung. Penunjukan personil TPPRB ini diharapkan mampu mengoptimalkan perannya masing-masing, membantu pemerintah Provinsi Lampung dalam mengelola sumber daya perikanan rajungan di perairan timur Provinsi Lampung. Perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Nah, sudah hadir di tengah kita Bapak Dr. Halim, Master of Art in Marine Affairs, yang akan juga memberikan materi tentang bagaimana kelembagaan kita di kedepannya. Komoditas ekspor utama termasuk 4 besar setelah udang, tuna, maka rajungan bersama kepiting bergabung sebagai ekspor utama. Sebagian besar rajungan yang kita tangkap itu untuk pasar ekspor, dan yang paling besar itu ada di 712 Laut Jawa 16.000. Nah, Lampung termasuk di sini, termasuk pesisir timur Provinsi Lampung. Ini kalau kita lihat Pak, memang dominasi 712 Laut Jawa itu luar biasa Pak, 44%, hampir separuh produksi rajungan se-Indonesia itu dari 712, dan Lampung berkontribusi di sini. TPPRB atau mekanisme pengaturan pengelolaan bersama seperti apa yang kita kenal dengan TPPRB ini adalah menurut saya sebuah inovasi ya, sebuah inovasi yang coba ditemukan dan dikembangkan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Lampung, untuk memastikan adanya partisipasi bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Karena Bapak Ibu, tanggung jawab pengelolaan perikanan di Indonesia itu, ini kata undang-undangnya, bukan hanya pemerintah Bu, tapi semua kita pemangku kepentingan yang terkait dengan perikanan itu bersama-sama bertanggung jawab untuk berkontribusi di dalam upaya pengelolaan perikanan. Ujung-ujungnya yang hendak kita capai dari upaya pengelolaan perikanan itu ada paling tidak ada 3 hal ya. Yang pertama, ikannya itu lestari gitu ya. Lestari dalam artian bahwa dia tetap memiliki kemampuan untuk menghasilkan anakan ya, menghasilkan ikan-ikan yang baru nanti ke depannya, tidak habis gitu kan. Tujuan yang kedua Bapak Ibu adalah nelayan kita serta semua aktor di dalam rantai pakan atau di rantai perikanan ya, rantai perikanan itu bisa sejahtera, atau dengan kata lain bisa memperoleh manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya dari upaya
pemanfaatan sumber daya ikan. Ya, itu tujuan yang kedua. Dan yang ketiga, ujung-ujung dari semua apa yang coba kita lakukan ini, yang ketiga adalah bagaimana agar supaya industri yang terlibat di dalam pengelolaan perikanan itu bisa berkontribusi kepada daerah dan kepada negara melalui mungkin retribusi atau melalui PAD. Nah, untuk sesi pertama kami mengundang dari Ketua Pokja 1 dan Pokja 4. Sekarang pertanyaan saya, Bapak kapal punya, alat tangkap punya, rajungan nggak ada, nggak jalan tuh barang. Ya, kemudian pelabuhan Pangkalan yang dikatakan tidak ada, nggak jalan juga karena tidak ada data. Jadi tadi di awal sudah dibahas oleh moderator, sudah kita dengar semua dari Jakarta, bahwasanya kebijakan KKP itu adalah penangkapan ikan terukur. Nah, basisnya apa? Basis yang pertama adalah sumber daya, kemudian kuota, kemudian alat dan kapal, nelayan, serta pendukungnya. Nah, kalau kapal punya, alat punya, minyak nggak ada, nggak juga jalan, Pak. Apakah Bapak sanggup mendayung ke laut? Tidak akan sanggup. Semua saling sinergi, saling kolaborasi, saling mendukung. Ketiga, pelatihan peningkatan penanganan hasil tangkapan rajungan di atas kapal. Rekomendasi kegiatan tahun 2023. 1. Pembinaan dan kucing klinik bagi Uniplan untuk mendapatkan sertifikasi kelayakan pengolahan atau SKP. 2. Pelaksanaan pembinaan dan surveillance bagi 8 Uniplan yang telah mendapatkan SKP. 3. Pengujian daging rajungan pada Uniplan. Kemudian ada koordinasi pengawasan di kawasan konservasi Waikambas antar instansi secara kolaboratif dan partisipatif dan pelibatan Pokmasma secara sinergis dan kolaboratif yang intens di dalam tim Pokja. Artinya di dalam pengelolaan kawasan konservasi kita juga tidak melihat dari sisi ekonomi. Jadi dari tim Pokja 2 itu memang lebih menitik beratkan juga antara keseimbangan antara pengelolaan ekologi atau lingkungan dan keberlanjutan ekonomi sehingga terjadi sustainable atau keberlanjutan. Kita ada dua, Pak. Jadi di DSK itu atau di amanahnya Pak Gubernur itu kita hanya ada dua saja terkait dengan Pokja 3 itu, yaitu satu adalah pengawasan dan penegakan hukum alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau alat tangkap troll khususnya yang ada di perairan Timur Lampung. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas yang ada di Lokos KPPRB. Hanya dua itu saja. Kemudian di rencana kegiatan itu pun itu juga ya, dari mulai kegiatan secara persuasif kita lakukan berupa untuk nelayan, kemudian koordinasi dengan para pembina dan nahkoda alat tangkap tidak ramah lingkungan, kemudian penegakan hukum ya, kegiatan pengawasan berupa patroli di laut, kemudian penanganan pelanggaran dan penegakan hukum, sampai kemudian kita memfasilitasi para nelayan untuk merubah alat tangkap sesuai dengan aturan yang berlaku. Rencana umum pengelolanya adalah berupa peningkatan kapasitas supaya Pokmas itu aktif dalam membantu pemerintah, ya, aktif membantu pemerintah ya, membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan khususnya di lokus TPPRB ini di perairan Timur Lampung.
sedikit Pak Mamur ya, maaf ya. Nanti biar seru gitu bapak-bapak ya. Oke. Ikan lohan, ikan gabus direndam dulu baru direbus. Kalau nelayan mau maju terus, harga rajungan 100. Baik, terima kasih. Kesempatan pertama ini telah hadir bersama kita dua orang narasumber, yaitu yang pertama Pak Nawa Talo dari Starling Pak ya. Lalu yang kedua, kita syukur juga telah ada berada di tengah-tengah kita Bapak Dr. Insinyur Teguh Endaryanto MSI. Memberikan update tentang indikator sosial ekonomi pengelolaan rajungan di Provinsi Lampung. Ya, inilah indikator sosial ekonomi di dalam rencana aksi Rajungan Lampung ya. Sama seperti pertemuan kita di bulan Februari 2023 lalu yang juga di sini kita laksanakan waktu itu di tempat yang sama. Yang pertama indikator adalah persen produk ekspor Rajungan Lampung yang mengikuti standar Food and Drug Administration dari Amerika Serikat. Kemudian kedua, perbandingan volatilitas atau fluktuasi harga domestik rajungan di pasar domestik dan di pasar internasional. Yang ketiga, tren nilai rajungan per kilogram. Keempat, presentase jumbo. Yang kelima, peningkatan nilai ekspor. Nah, ini lokasi yang kami lakukan survei, ada 3 lokasi. Nah, ini untuk produksi meat ya. Yield rata-ratanya 34 untuk di Lampung Timur ya. Ini pasokan produksi meatnya 3,9 hampir 4 ton, dan sampai ke Juli kurang lebih hanya sekitar 2 ton. Jadi memang secara umum posisinya seperti itu, dan yieldnya ada yang sampai 35 ya. Tapi rata-rata 34. Ini Lampung Timur. Oke. Terus mudah-mudahan ada kabar baik sehingga proses yang sudah dilakukan selama ini ada hasilnya gitu, apakah itu on the track atau apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, kami berikan sepenuhnya kepada Pak Duranta. Lanjutkan ke pencapaian tujuan indikator biologi gitu ya dari rencana aksi kita. Kalau kita lihat di slide pertama ini adalah yang tercantum di peraturan gubernur ya. Peraturan gubernur itu kalau tujuan dari TPPRB itu kan ada 2 ini gitu ya. Yang tujuan pertama itu terkait biologinya, yang tujuan kedua itu adalah terkait dengan sosial ekonominya. Gitu. Nah, jadi nanti di presentasi saya akan fokus di tujuan 1 itu dengan sasarannya menjaga kesehatan stok rajungan dan melindungi atau mempertahankan habitat rajungan. Ini graf ini ingin menunjukkan sebenarnya berapa proporsi rajungan yang ditangkap itu sudah mencapai kematangan. Gitu. Jadi kalau yang paling bawah itu, yang coklat itu adalah yang rajungan-rajungan yang menggendong telur. Itu kan proporsinya harapan kita semakin sedikit gitu ya. Harapannya kan yang menggendong telur itu kita kembalikan supaya dia bisa memijah di alam gitu ya, bukan digerus gitu. Karena kan ada beberapa itu supaya tidak terdeteksi ini digerus gitu. Itu malah berbahaya, malah mati dia gitu ya. Nah, terus yang merah itu adalah proporsi yang masih muda, dia belum mencapai kedewasaan. Artinya dia belum memiliki kesempatan untuk menghasilkan keturunan, tapi sudah ditangkap gitu. Nah, sedangkan yang hijau itu adalah proporsi yang sudah matang. Secara umum, secara keseluruhan memang yang sudah mencapai kedewasaan itu proporsinya dari selama kita pendataan itu lebih tinggi. Pada sesi siang ini kita akan memutuskan apakah rekomendasi kegiatan dari Pokja 1 sampai Pokja 4 ini kita setujui atau kita tambahkan atau kita kurangi berdasarkan masukan-masukan diskusi kita tadi pagi.
Ini berita acara pengesahan kegiatan prioritas kelompok kerja tahun 2024 dan rekomendasi indikator biologi perikanan dan indikator sosial ekonomi perikanan tim pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan Provinsi Lampung. Pada hari ini Pak, Selasa tanggal 5 bulan 3 atau Maret ya, tahun 2024 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Horizon di Kota Bandar Lampung, telah diadakan rapat pleno tim pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan TPPRB Provinsi Lampung. Adapun hasil pertemuan pelaksana tim adalah sebagai berikut. 1. Mengesahkan kegiatan prioritas kelompok kerja tim pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan TPPRB Provinsi Lampung untuk tahun 2024. Dokumen kegiatan prioritas terlampir yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, mengesahkan rekomendasi indikator biologi perikanan dan indikator sosial ekonomi perikanan tim pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan TPPRB Provinsi Lampung. Dokumen juga terlampir. Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani Bandar Lampung 5 Maret 2024. Ketua tim pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan Provinsi Lampung, Ibu Insinyur Sarjati MM.